Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah tsumma amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak jamaah kajian di Masjid Salman Al-Farisi rahiman ya Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, dan nikmat lain yang sangat banyak sekali. Sehingga alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Salman, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bertolabul ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam, yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai al-kabair atau dosa-dosa besar. Nah, rumah tangga yang bahagia ini merupakan idaman setiap orang. Kita ingin memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman di dalam, bahkan penuh cinta di dalamnya. Pasti semua kita menginginkan semua itu. Jadi ada yang namanya ketentraman. Misalkan ketika kita pulang ke rumah habis kerja, jadi rumah itu sebagai tempat yang menenangkan. Jadi bukan sebaliknya. Ada sebagian rumah yang ketika masuk suaminya, maka di rumah tersebut malah membuat tidak betah, sehingga kadang suami seringnya keluar, misalkan ya, alasannya cari udara segar, padahal tidak betah. Insyaallah ya. Nah, dan salah satu pilar yang menentukan adanya bahagia di dalam rumah tangga adalah peran seorang istri. Dalam hal ini adalah istri yang salehah. Inilah yang menjadi pilar utama terciptanya kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam sebuah rumah tangga. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kita pernah dan sering mendengar hadis ini. Innamad dunya mata'. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, sesuatu yang menggiurkannya, mempesona kadang. Wa laysa min mata'i dunya syai'un afdalu minal mar'atis shalihah. Dan tidak ada kesenangan dunia yang lebih utama daripada seorang istri yang salihah. Subhanallah ya. Kalau kita diberikan anugerah istri yang salihah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti ini.
dikaruniai seorang istri yang saleh, diberikan nikmat. Di dalam kehidupan kita ada pendamping yang saleh, yang senantiasa berbakti dan bersikap baik yang kepada kita selaku suaminya. Dan dalam hadis riwayat Usaid bin Mihsan radhiyallahu anhu disebutkan bahwa bibinya pernah mendatangi Nabi SAW untuk satu keperluan. Nah, setelah urusan selesai, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kau memiliki seorang suami? Yang menjawab, iya, ya, punya suami. Lalu beliau bertanya lagi, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka ia menjawab, aku tidak pernah mengabaikannya kecuali terhadap sesuatu yang aku tidak mampu melakukannya. Maka Nabi SAW bersabda, "Fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah posisimu terhadapnya. Bagaimana sikapmu terhadapnya, ini menentukan. Karena kenapa? Karena sungguh yang menentukan surga dan nerakamu ada pada sikapmu terhadap suamimu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kita lihat, ya, di dalam hadis ini menunjukkan betapa agung, betapa mulianya suami bagi istri. Jadi hak suami ini begitu besar untuk ditunaikan oleh seorang istri. Sampai-sampai dikatakan di sini, ya, surga dan neraka seorang istri ini bisa ditentukan oleh Allah. Suami, keriduan suami. Suami ridho, maka insya Allah istri akan mendapatkan surga. Tapi kalau suami tidak ridho, tentu kebalikannya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi di sini suami yang soleh juga, ya, bukan suami yang paleh atau yang buruk seperti itu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, agungnya kedudukan suami ini, ya, sampai-sampai menjadikan seorang istri kalau memang betul-betul mentaati suaminya, maka menjadikan dia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang diinginkan oleh sang istri. Jadi bisa memilih. Kita tahu pintu surga itu ada 8. Nah, si istri ini kalau menunaikan hak suami salah satunya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dia bisa memilih mau masuk pintu mana saja dari surga tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan, ya, di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita sholat 5 waktunya, ya, istiqomah, kecuali mungkin di masa haid, maka tidak boleh baginya melaksanakan sholat. Adapun di masa normal, dia mengerjakan istiqomah terus sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, yang menjaga. Kecuali tadi, ya, di masa haid, maka dia harus apa? Mengqadanya di hari lainnya. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, ya. Wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati perintah suaminya. Nah, kepada suami itu, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka akan dikatakan nanti di hari kiamat, silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Subhanallah, ya. Ini keutamaan istri yang salehah. Dipersilahkan, silakan masuk melalui pintu mana saja yang kamu inginkan untuk memasuki surga. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, saking agungnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya, ini seandainya, kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Namun dalam Islam, sujud kepada makhluk diharamkan, ya, tidak boleh. Saking cintanya sekalipun kepada seorang kepada suami misalnya,
tetap seorang istri diharamkan sujud kepada suami, apalagi misalkan sujud kepada selainnya, ya, kepada misalkan maaf ya, tokoh agama atau orang yang mengaku punya kesaktian, ya, sehingga mau saja sujud misalnya, atau misalkan sujud ke kuburan, ya, sujud ke pohon keramat misalkan, atau batu keramat, keris keramat, ini lebih-lebih tidak boleh. Kepada suami saja, ya, yang haknya begitu agung untuk ditunaikan, ini dilarang sujud. Tapi kalau seandainya, ya, seandainya Nabi SAW memerintahkan seorang untuk sujud kepada manusia lainnya, maka tentu seorang istri yang lebih layak untuk sujud kepada suami, ya, karena saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Walau anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabalin ahmar ila jabalin aswad wa min jabalin aswad ila jabalin ahmar lakana nawluha an-nafar. Dan kalau seandainya suami memerintahkan istri untuk pindah dari gunung merah ke gunung hitam, atau sebaliknya dari gunung hitam ke gunung merah, maka tentu seorang istri wajib untuk mentaatinya. Ini ya, saking besarnya kedudukan suami bagi seorang istrinya, sehingga kewajiban seorang istri yang harus ya dilakukannya terhadap suaminya, di antaranya mentaati, ya, menjaga, merawat rumah dan juga anak-anaknya, menjaga kehormatan suami, ya, menjaga harta suami. Demikian tidak memasukkan orang asing ke dalam rumahnya, ya, tanpa izin suami. Kemudian harus berpenampilan menarik di hadapan suaminya, mencari keriduan suaminya. Nah, ini diantara istri atau ciri istri-istri yang saleh, yang menjadi penghuni surga kelak, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Maukah aku tunjukkan kepada kalian wanita ahli surga? Ini ya, wanita calon-calon penghuni surga. Siapa mereka? Kullu wadudin walud, itu setiap istri yang penuh cinta kepada suami, ya, dan walud, penyayang kepada anak-anak, atau yang banyak anak, diterjemahkan juga ya, yang banyak anak, yang penyayang kepada anak. Ini ciri istri yang menjadi apa? Penghuni surga. Idza ghadibat aw usi'a ilaiha aw ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi yadi la aktahilu bil humdin hatta tarda. Ketika suaminya marah kepadanya, maka dia akan berkata, si istri, ini tangan, berada di tangan, silahkan, ya, kalau engkau marah kepadaku silahkan, lakukan apa saja sampai engkau ridho kepada. Subhanallah, ya, saking apa? Saking ingin mencari ridho suami, seperti itu. Jadi kalau suaminya merasa marah, tidak suka kepadanya karena perbuatannya atau perkataannya, dia bersegera, ya, datang kepada suaminya, bersegera, silahkan lakukan apa saja asalkan kamu ridho kepada. Ini menunjukkan betapa besarnya keinginan istri salehah untuk meraih ridho suaminya yang saleh. Namun kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan rumah tangga, yang namanya rumah tangga tidak selalu mulus, ya, tidak selalu damai, tidak selalu selamanya dalam ketenangan. Dalam rumah tangga pasti ada yang namanya bumbu, ya, bumbu-bumbu kehidupan, bumbu-bumbu rumah tangga. Ada sesuatu yang disukai, namun di sana pun ada sesuatu yang dibenci. Nah, terkadang karena satu dan lain hal ada permasalahan dalam rumah tangga, sehingga terkadang terjadi yang namanya perselisihan, ada yang namanya cekcok rumah tangga, ya, permasalahan rumah tangga, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut yang menimbulkan keributan di rumah tangga, maka terkadang seorang istri melakukan nusyuz, ya. Apa itu nusyuz? Secara umum nusyuz itu adalah pembangkangan terhadap perintah suami,
secara umum ya. Jadi terkadang karena ada satu dan lain hal masalah dalam rumah tangga, akhirnya si istri melakukan nusyuz atau membangkang terhadap suami. Karena kenapa? Karena mungkin saja ya di antara suami atau istri ada yang tidak menunaikan kewajibannya. Ya, baik si suami tidak menunaikan kewajiban kepada istri, atau keumuman si istri tidak menunaikan kewajiban kepada suaminya. Ya, nah ketika si istri membangkang perintah suaminya, inilah yang dinamakan dengan apa? Nusyuz. Apa yang dimaksud dengan nusyuz? Secara bahasa, ya, yang dimaksud dengan nusyuz adalah tempat yang tinggi, yang nampak, yang menonjol. Artinya semua orang tahu, bisa melihat. Nah, ini nusyuz kalau kita lihat di kamus bahasa Arab seperti ini, tempat yang nampak, tidak samar. Sesuatu yang tinggi, kalau kita melihat gedung-gedung tinggi, ya, ketika kita ke Jakarta misalnya, ini akan langsung melihat gedung-gedung tinggi. Semua orang bisa melihat, dimanapun ya. Apalagi misalkan gedung tertinggi di dunia, ya, Burj Khalifa, ya, di mana? Di Dubai misalnya, tingginya 800 meter. Ini hampir 1 kilo, ya. Bahkan ada rencana Arab Saudi ini akan membuat sebuah tower gedung tinggi di Jeddah lebih dari 1 kilo, ingin mengalahkan Burj Khalifa. Jadi gedung tinggi ini bisa dilihat oleh semua orang. Bahkan ada satu bendera yang sangat tinggi sebenarnya, sekitar 200 atau 300 meter, ya, di daerah Turkmenistan atau daerah bekas Uni Soviet. Ini tinggi sekali, semua orang bisa melihat, ya, bendera yang sangat besar sekali seperti ini. Nah, ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan nusyuz adalah ketika istri durhaka kepada suami dalam perkara-perkara yang menjadi kewajibannya untuk mentaati suaminya, ya. Jadi ketika istri membangkang pada perintah-perintah yang wajib untuk ditunaikannya, maka pada saat itulah si istri namakan istri yang nusyuz, ya, yang sudah melakukan pembangkangan kepada perintah suaminya seperti itu. Dan kaum muslimin rahimahumullah, perlu kita ketahui bahwa nusyuz sebetulnya ini bukan hanya pada seorang wanita saja. Jadi bukan istri yang menjadi orang yang suka dianggap nusyuz. Ternyata kata para ulama, nusyuz bisa saja terjadi pada seorang suami. Ya, seorang suami membangkang, artinya tidak menunaikan hak-hak istrinya. Banyak juga, betul kan? Banyak suami-suami yang tidak memperhatikan hak-hak istri, sehingga istrinya menjadi tidak tertunaikan nafkahnya, nafkah lahirnya, nafkah batinnya, ya, yang tidak tertunaikan, seperti itu. Tidak ada rasa cinta dari suami kepada istrinya, ya, tidak menaikkan nafkah. Ini perbuatan nusyuz, ya, seorang suami kepada istrinya. Maka tidak jarang, ya, ada beberapa istri misalkan yang nampak sebelum menikah atau ketika awal menikah badannya bongsor, badannya besar, tapi setelah menikah beberapa lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun misalkan, nampaknya kurus kering. Karena mungkin saja hatinya membatin, memendam rasa. Karena ada sesuatu, misalkan suaminya tidak menunjukkan rasa cinta kepada, ya, tidak memberikan nafkah lahir, batin sebagainya, sehingga menyebabkan si istri menjadi terkena penyakit mental seperti ini. Nah, namun kata para ulama, nusyuz ini lebih kentara, ya, lebih banyak dilakukan oleh seorang istri. Ini pembangkangannya jelas kan? Pembangkangan seorang istri kepada suami ini paling banyak dilakukannya dalam rumah Anda seperti ini. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimahumullah, para ulama menyebutkan seperti sini, katakan Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya, dan juga membenci suami. Jadi siapapun dia
yang seorang istri memiliki ciri-ciri demikian, tidak mau melaksanakan perintah suami, membenci suami tanpa alasan yang syar'i, ya, apalagi di zaman sekarang godaan-godaan untuk melirik kepada yang lain lebih besar, ya. Media sosial menampakkan artis-artis, misalkan ya selebritis yang tentu wajah-wajah mereka bening-bening, ya. Misalkan seorang istri membandingkan dengan suaminya, akhirnya karena tidak seperti artis Korea, ya, tidak seperti opa-opa misalnya, maka apa? Ada rasa tidak suka kepada suaminya, karena ini suaminya seperti artis-artis tersebut. Nah, banyak sekali, ya, nusus yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Demikian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa maksudnya nusus adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya, tanpa izin suaminya. Seorang wanita keluar atau bahkan sering keluar, suami tidak tahu kemana istrinya pergi, ya. Hatta ke pengajian seorang istri harus izin terlebih dahulu kepada suami, ya, atau ke rumah teman, atau bahkan ke rumah orang tua sekalipun, tetap seorang istri harus meminta izin kepada suaminya seperti itu. Nah, ini menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabila, bahwa nusus adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami. Artinya seorang istri tidak melaksanakan kewajiban taat kepada suaminya. Nah, ini pendapat para ulama. Jadi ringkasnya kaum muslimin rahimakumullah, nusus adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban di dalam rumah tangganya. Maka pada saat itu dinamakan istri telah melakukan perbuatan nusus. Dan kaum muslimin rahimakumullah, nusus seorang wanita dalam Islam hukumnya adalah haram, ya. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan juga ijma kaum muslimin. Jadi perbuatan nusus, pembangkangan istri kepada suami, ini diharamkan di dalam syariat. Oleh karenanya ada hukuman, ya, yang diberikan kepada istri yang nusus. Nanti akan disebutkan di surat An-Nisa ayat 34, ya, bagaimana urutan hukumannya. Atau kalau kita mau bacakan di sini, orang-orang yang nusus atau wanita yang nusus dikatakan ini, wallati takhafuna nusuzahunna, ya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, perbuatan pembangkangannya, maka fa'idhuhunna, yang pertama nasihati mereka, wahjuruhunna fil madani, kemudian pisahkan mereka dari tempat tidurnya, ya, wadribuhunna, kemudian pukullah mereka, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, kalau mereka sudah mentaatimu, ya, maka jangan kamu mencari-cari jalan lain untuk menyusahkannya, ya. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya, di sini ada urutan, nanti akan kita sebutkan di akhir, ya, bagaimana urutan ketika istri berbuat nusus, apa yang mesti kita lakukan. Nah, seperti ini. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan nusus atau dosa nusus ini, Imam Ad-Dhahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkannya sebagai perbuatan dosa besar, ya, termasuk jajaran apa? Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ini disebutkan dalam dosa besar yang ke-47, ya, perbuatan nusus seorang istri kepada suami. Bahkan nusus tidak hanya dosa besar, akan tetapi perbuatan nusus atau durhakanya seorang istri kepada suami ini bisa menyebabkan terputusnya nafkah, ya. Jadi nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri ini bisa terputus gara-gara perbuatan apa? Nusus, perbuatan durhaka seorang istri kepada suami seperti ini. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qarib, ya, wa yasqutu bin nusus qasamuha wa nafaqatuha, ya, ada dua hal yang bisa gugur karena perbuatan nusus, perbuatan durhaka seorang istri kepada suami. Yaitu yang pertama, hak dilir, kalau suami memiliki istri lebih dari satu, ya,
maka hak gilir ini menjadi terputus, tidak terputus, dan juga tidak mendapatkan apa? Nafkah, atau hak nafkahnya tidak diberikan, seperti itu. Ini menurut para ulama. Karena kenapa? Karena ini perbuatan dosa besar, ya, yang harus mendapatkan hukuman. Salah satu ini, ya, akibat perbuatan nusus, hak gilirnya yang tidak dapat. Pun demikian, hak mendapatkan nafkah kesehariannya ini bisa tidak diberikan, seperti itu. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian nusus ini dalam realitanya banyak bentuknya, dan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Di antara contoh perbuatan nusus seorang istri kepada suami, yang pertama di antara contohnya, ya, seorang istri tidak bersyukur, artinya tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai suami, ya, seorang suami, kita katakan ini begitu besar, ya, perhatian mereka kepada keluarga, sampai-sampai kita katakan berani banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang malam demi apa? Demi membahagiakan keluarga, ya, rela seperti itu. Bahkan sebagian orang kita katakan, ya, pergi di sebelum subuh, ya, pergi ke stasiun kereta, menghindari misalkan kemacetan di jalan sebelum ke stasiun dan sebagainya. Banyak orang pergi berduyun-duyun sebelum subuh, ya, jam 4 langsung. Demi apa? Demi bisa bekerja, ya, seperti itu. Nah, kebaikan, berikan tempat tinggal, berikan nafkah, ya, kebutuhan keseharian, pakaian dan sebagainya, kendaraan. Nah, berbagai kebaikan tersebut, ketika seorang suami melakukan satu kesalahan saja, maka ada beberapa istri yang menganggap bahwa suaminya selama hidupnya belum memberikan kebaikan sedikit pun. Ada salah, ya, padahal kebaikan setiap harinya diberikan. Nah ini ada banyak istri yang tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Nah inilah yang dikatakan apa? Istri yang berbuat apa? Nusus, ya, durhaka kepada suaminya. Hal disebutkan dalam hadis riwayat Nasai, la yadurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal dia selalu butuh kepada suaminya. Ya, ketika ada mungkin seorang istri akan biasa saja, bahkan terkadang akan acuh tak acuh kepada suami. Jadi ketika suaminya tidak ada, dia akan merindukannya, ya, sebenarnya dia akan sangat membutuhkannya. Nah, kadang seperti itu dalam kehidupan. Ketika ada, ya, dibenci, tapi ketika tidak ada malah dicari, ya, seperti itu. Nah, jadi ada tanda-tanda wanita yang nusus adalah wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan suaminya. Suami sudah bekerja, lalu memberikan nafkah sekian, dianggap kecil, sedikit misalkan. Oh segini nak, ya gimana lagi? Ya sudah bekerja keras, sudah mencari kesana kemari, tapi hasilnya seperti Allah memberikan rezekinya seperti itu. Maka kewajiban seorang istri adalah mensyukuri, ya, mensyukuri dan bersikap qanaah terhadap pemberian dari suaminya. Ini akan menenangkan hati daripada marah-marah, tidak merasa cukup, apalagi sampai membenci dan membangkang kepada perintah dari suaminya. Nah, dan bahkan kaum muslimin rahimahumullah, Nabi SAW beritahukan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah siapa? Kaum wanita. Ya, jadi di neraka nanti penduduk neraka ini kebanyakan kaum wanita, meskipun bukan berarti tidak sedikit kaum laki-laki. Artinya kalau dibandingkan ini kaum wanita lebih banyak, meskipun laki-laki pun banyak, ya, yang masuk ke dalam neraka. Nah, apa penyebab wanita masuk ke dalam neraka, ya, menjadikan banyak masuk neraka? Dikatakan di dalam hadis Nabi, uridun nar fa idza aksar ahliha an-nisa.
Aku diperlihatkan neraka, ya, dan ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Karena kenapa? Yakfurna, karena mereka kufur, mereka ingkar, ya. Ila dikatakan kepada Nabi, ayakfurna billah, apakah karena mereka kufur atau ingkar kepada Allah? Qala yakfurna bil ashir. Tidak, tapi karena mereka ingkar kepada kebaikan dari suaminya. Ini yang menyebabkan apa? Mereka menjadi penghuni neraka. Wa yakfurna ihsan, ya, mereka ingkar kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, ini dikatakan oleh Nabi. Summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Kalau engkau para suami berbuat kebaikan kepada istri-istri, ya, selama setahun diberikan apa, hadiah-hadiah, ya, kasih sayang sebagainya, namun satu waktu misalkan engkau melakukan keburukan satu kali saja, atau dia melihat suaminya menyakitinya misalkan satu kali, maka dia akan berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan sedikit pun dari itu. Padahal selama setahun sudah diberikan kasih sayang dan segalanya, ya. Nah, seperti banyak istri-istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya seperti itu. Nah, ini termasuk bagian dari perbuatan khusus. Yang kedua, yang termasuk perbuatan khusus adalah menyakiti suami, menyakiti secara fisik atau menyakiti hatinya, ya. Secara fisik mungkin jarang seorang istri, ya, menyakiti suaminya, memukul suami atau menampar suami, ya, menendang suami. Ini mungkin sangat jarang, ya. Ada seperti itu, namun sangat jarang. Tapi kalau menyakiti hati suami, ini banyak, ya. Wanita-wanita yang menyakiti hati suami ini banyak sekali. Ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh, ya, seorang istri menyakiti suaminya, ya, baik menyakiti fisik ataupun menyakiti hatinya seperti itu. Jadi dia harus betul-betul menjaga lisannya, menjaga anggota badannya, jangan sampai menyakiti suaminya. Karena kenapa? Karena suaminya adalah penentu surga dan neraka. Murka, ya, suami murka kepada istrinya, ini bisa menjadi penyebab dia tergelincir ke dalam neraka seperti itu. Bahkan dikatakan di dalam hadis, ya, ketika seorang istri menyakiti suaminya, maka bidadari surga, ketika suami yang disakiti adalah suami yang soleh, ya, suami yang soleh. Ketika suami yang soleh disakiti oleh istrinya, maka bidadari surga akan marah kepada si istri tersebut, akan marah. Dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tu'di imra'atun zawjaha bi dunya illa qalat zawjatun minal huril 'ain la tu'di qatalakillah fa innama huwa indahu yushiku an yufariqaki ilayna. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari di surga akan berkata, jangan kau menyakitinya, ya, semoga Allah memusuhimu. Dia sang suami hanyalah tamu di sisimu, hampir saja dia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Jadi tidak pantas, ya, seorang istri menyakiti seorang suami yang saleh. Ini menyakiti tanpa sebab, maksudnya menyakiti tanpa alasan yang syar'i, tiba-tiba memukul, tiba-tiba membenci, tiba-tiba berkata-kata kasar, yang berkata-kata kotor seperti itu kepada suami yang saleh. Ini akan menyebabkan bidadari surga marah, murka, ya, kepada calon suaminya di surga nanti, ya, malah disakiti oleh istri yang ada di dunia seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya menolak ajakan suami. Ini pun bentuk apa? Nusyuz, ya. Seorang istri memiliki kewajiban untuk taat kepada perintah suaminya. Ketika suaminya mengajak istrinya untuk keranjangnya, tempat tidur, maksudnya berhubungan intim, namun si istri menolak ajakan suami tanpa alasan, bukan karena haid, ya, bukan karena sakit, bukan karena kelelahan, ya, misalkan mengurus rumah. Kadang seorang istri mengurus rumah misalnya lelah sekali. Nah, ini mungkin bisa menjadi uzur syar'i, ya, misalkan seperti itu. Jadi tidak ada alasan misalnya,
ditolak keinginan suami, kecuali apa? Pasti dia akan dilaknat sampai pagi hari oleh malaikat, dilaknat oleh malaikat. Seperti itu dikatakan hadis dari Bukhari dan Muslim ini, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashi, ketika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, maksudnya berhubungan intim, lalu sang istri menolaknya tanpa alasan yang dibenarkan, lalu sang suami marah dengan perbuatan istri tersebut, menolak ajakannya, kecuali malaikat akan melaknat sang istri tersebut sampai masuk waktu subuh, kecuali si istri segera bertobat dan melaksanakan keinginan si suami tadi, maka laknat malaikat akan berhenti seperti itu. Dan selama si istri tetap tidak mau, ya, malah membelakangi si suami tanpa alasan yang syar'i misalkan, maka dilaknat terus sampai dijauhkan dari rahmat, jauhkan dari rahmat, ya, seperti itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Nawawi menyebutkan dalil ini menunjukkan haram hukumnya seorang istri menolak ajakan suaminya tanpa halangan yang syar'i, ya. Dan bahkan dari Imam Nawawi, ketika haid pun, ya, ini bukan alasan untuk menolak ajakan suami untuk bersenang-senang, karena haid ini kan larangan untuk berhubungan intim saja. Adapun untuk bercampur air misalkan, ini tidak mengapa suami istri bercampur ayu, ya, asalkan tidak berhubungan intim ketika si istrinya sedang haid, seperti itu. Jadi tidak boleh seorang istri menolak ajakan suami untuk bersenang-senang, ya, dengan istrinya tersebut. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk nusul adalah ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, ya, apapun alasannya ke rumah teman, ke rumah orang tua, ke pengajian, ya, ini tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Karena kenapa? Karena pada asalnya kaum muslimin rahimakumullah, seorang istri itu tempatnya di rumah, ya. Ini tempat yang paling aman bagi seorang wanita adalah di rumah. Karena ketika seorang wanita keluar rumah, setan akan menghiasinya sehingga membuat nampak indah di pandangan para lelaki, ya. Jadi ketika keluar rumah, apalagi berpakaian yang tidak syar'i, menampakkan lekak-lekuk tubuh, apalagi berpakaian yang minim misalkan, ini otomatis akan membuat kaum laki-laki, ya, akan tergoda, terfitnah dengan, ya, ini yang seperti itu. Maka diperintahkan ketika keluar rumah harus berpakaian syar'i. Bahkan ketika berpakaian syar'i pun, dia tetap saja misalkan wanita itu akan menjadi fitnah, maka dia harus menjaga betul-betul dirinya. Maka tempat yang paling aman di mana? Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah, ya, kalian para istri Nabi sebetulnya, ya, namun ini termasuk kaum wanita secara umum, tetap berada di rumah kalian dan jangan kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi kalau keluar rumah, ya, tidak boleh berhias dengan hiasan-hiasan yang menggoda seperti itu. Bahkan dikatakan dalam hadis tidak boleh memakai parfum ketika keluar rumah. Siapa saja yang memakai parfum ketika keluar rumah, dia bagi seorang wanita, maka dia termasuk wanita berzina. Ini disebutkan dalam hadis, ya, fahiyya zaniyah, dikatakan dalam hadis. Maka dia termasuk wanita berzina. Karena pasti, apalagi parfum yang semerbaknya akan menggoda kaum laki-laki, terfitnah dengannya seperti itu. Maka tempat yang paling aman bagi seorang wanita di mana? Di rumah. Nah, ketika dia keluar rumah tanpa izin, suaminya nggak tahu, ya, kemana perginya, di WA pun misalkan, ya, nggak dijawab, nggak dibalas. Nah, ini betul-betul ini seorang wanita yang nusul, ya, berbuat durhaka kepada suaminya seperti itu. Maka wanita-wanita yang seperti itu harus segera diluruskan, jangan dibiarkan. Jadi kalau kita mendapati istri kita seperti ini, ya, berbuat durhaka, menentang perintah suami misalkan,
tidak mau taat, tidak mau ketika diajak berhubungan intim tidak mau menunaikannya seperti ini. Bahkan hal yang sepele misalnya disuruh membuat kopi tidak mau, ya, disuruh menyiapkan makanan nggak mau, malah bilangnya sendiri aku, ya, ambil sendiri misalnya. Ini termasuk nusus ya. Jadi apa namanya, tidak mau melaksanakan perintah. Jadi seorang istri boleh membangkang perintah suami ketika perintah itu mengarah kepada kemaksiatan, kesyirikan, terutama itu. Misalkan seorang suami perintah istrinya supaya mempersiapkan sesajen sesajen untuk dipersembahkan kepada apa namanya nyiroro kulon, nyiroro kidul kalian, atau dipersembahkan kepada batu peramal, ya, ini nggak boleh. Atau misalkan suami memerintahkan kepada istrinya untuk membuka hijab, ya, ketika keluar rumah hendaknya diperlihatkan rambutnya, nah, tidak boleh, ya, tidak boleh taat. Atau seorang suami ya, menginginkan berhubungan intim dengan istrinya pada istrinya sedang haid misalnya, tidak boleh taat, ya, nggak boleh taat kepada perintah suaminya. Ini haram hukumnya ketika haid tidak boleh berhubungan intim. Nah, adapun hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang baik secara adat, ya, maka seorang istri wajib mentaati perintah suami. Nah, kalau mendapat seperti itu harus nasihat, harus diobat, ya. Jadi yang pertama, langkahnya sesuai dengan tadi, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 34 tadi. Yang pertama adalah dinasehati terlebih dahulu. Jadi jangan langsung main kasar, ya. Dinasehati. Bahkan apa namanya, kalau kita nampak perbuatan dosa, tetap. Jadi yang pertama langkahnya adalah nasihat terlebih dahulu. Nasihat dengan lemah lembut. Jadi nasihat, kalau kita katakan empat mata, langsung kita nasihat, kita kasih motivasi, kita kasih kalau bisa apa namanya perkataan-perkataan Nabi, sabda-sabda Nabi. Oh, kewajiban seorang istri taat kepada suami, ya. Ini dampak buruk ketika tidak mau taat kepada suami, disebutkan dalam hadis-hadis ini. Dimotivasi seperti itu, karena kalau dia wanita yang baik, insya Allah dia akan sadar, dia akan segera bertaubat kepada Allah, ya, kecuali kalau memang Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, dia akan selalu misalkan apa namanya berbuat nusus tadi. Tapi kalau wanita yang baik, wanita yang salehah pada asalnya, dia akan selalu apa namanya segera bertaubat dan taat kepada perintah suami. Nah, kalau dia sudah sadar dengan nasihat saja, maka sudah. Jangan mencari-cari jalan lain supaya membuat istrinya benci lagi. Nah, ya. Karena katanya kalau membuat istri benci ini ada kepuasan, misalnya ada di sebagian suami. Kalau istri benci menjadikan seperti ini, nggak boleh. Ya, kalau istri sudah taat, udah cukup. Ya, jangan cari jalan-jalan lain untuk menjadikan dia benci lagi. Ini disebutkan dalam ayat tadi, yang surat An-Nisa ayat 34. Fa in ata'nakum fala tabu alaihi nasabi. Kalau dia sudah mentaatimu, jangan kamu cari-cari jalan lain untuk menyusahkannya lagi, untuk menjadikannya benci lagi kepadamu, atau untuk menjadikannya supaya tidak mendapatkan nafkah. Karena kan tadi, ya apa namanya nusus menjadikan seorang istri tidak mendapatkan nafkah. Nah, si suami ini cari supaya saya tidak mengasih nafkah, ya udah biarkan dia terus berbuat nusus misalnya. Nah, tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau dia sudah taat, alhamdulillah. Nah, kalau dia tidak mau taat setelah dinasihati, langkah yang kedua adalah melakukan hajar. Apa itu hajar? Ini dipisahkan tempat tidur. Yang tadinya satu tempat tidur dipisahkan. Kita tidur di tempat lain misalnya, supaya dia sadar. Karena kalau tidak ada di sisi suaminya, ini menandakan bahwa suaminya tidak menginginkannya lagi. Artinya, jadi dengan perasaan seperti itu, si istrinya akan sadar, sehingga dia akan meminta maaf kepada suaminya. Nah, dihajar, dipisahkan tempat tidurnya, ya, diboikot kita katakan.
Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya seperti Ibnu Jauzi rahimahullah, tidak berhubungan intim ya dengan istri itu. Apalagi misalkan sang istri ini ada keinginan untuk berhubungan intim, kita menjauh darinya. Ini akan membuat dia tersiksa ya seperti ini. Nah, ini sebagai bentuk boikot kepadanya. Karena dia berbuat musuh atau mengeluarkan kata-kata yang menyindir dengan sindiran pedas kepada istrinya ya. Ini boleh seperti itu. Atau tadi dengan pisah ranjang ya, pisah ranjang. Jadi kita bisa melakukan apa saja yang cocok dengan kondisi sang istri. Kalau dengan pisah ranjang ya, karakter istri ini tidak tahan misalnya, nah kita pisah ranjang supaya ini sadar kembali. Kalau dengan kata-kata pedas dengan membuat dia sadar ya, silahkan. Nah ini yang kedua. Yang ketiga ya, berdasarkan Al-Quran tadi adalah dengan kita memukulnya. Dan tapi memukul di sini ada syarat-syaratnya. Jadi tidak boleh seseorang gampang memukul istri. Yang pertama ya, memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Ini yang boleh dilakukan, memukul dengan pukulan yang tidak membekas seperti itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi tidak boleh seseorang memukul seperti latihan tinju. Seperti latihan apa? Tinju. Ini istrinya. Masa dipukul dengan pukulan seperti orang memukul penjahat misalkan ya, memukul maling. Kan kalau kita dapati maling motor tertangkap, ini gemes ya, pengennya apa? Pengennya mukul gitu. Karena apa? Ini sudah meresahkan. Apalagi misalkan pemain lama ya, udah meresahkan di masyarakat, kedapatan, udah habis itu biasanya. Nah, bukan seperti ini istrimu ya, masa dipukul seperti itu dengan pukulan yang tidak membekas seperti dia. Ini yang boleh ya, boleh dilakukan. Yang kedua, pukulan tersebut tidak boleh lebih dari 10 pukulan ya, dan memukulnya juga pukulan yang bentuknya pukulan yang ringan sekali ya. Yang tidak boleh lebih dari 10. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini waktu yang singkat, kita tidak bacakan hadisnya. Yang selanjutnya, tidak boleh memukul wajah. Dalam Islam kita tidak boleh memukul wajah ya, apalagi istri kita, orang yang paling kita cintai ya di dalam rumah kita, seperti itu. Tidak boleh memukul wajah. Kata Nabi SAW, wala tadribil wajh, ya, janganlah kau memukul istrimu di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Seperti itu. Tidak boleh kita memukul wajah. Baik memang memukul atau menampar, nggak boleh ya. Wajah ini sesuatu yang harus dihindari, harus dimuliakan, Jadi kalau memukul, pukullah misalkan bagian lengan atas, ya, atau bagian paha, misalkan seperti itu, atau bagian pinggang, dengan pukulan yang ringan saja, yang menandakan kita tidak suka dengan perbuatan musuh, seperti itu. Dan dikatakan oleh para ulama, yakin bahwa memukul istri ini bisa bermanfaat, bisa menyadarkan. Kalau dengan memukul istri ini nggak bakal sadar berdasarkan pengalaman yang ada misalnya, maka tidak boleh kita memukulnya, ya, seperti itu. Dan jika istri sudah mentaati, maka nggak boleh lagi memukul. Kalau udah taat, nggak usah keenakan gitu ya. Kok enak mukul istri? Nggak boleh. Setelah taat, udah berhenti. Nah ini sebenarnya. Jadi ini adalah jalan terakhir. Jadi adanya kekerasan fisik yang ringan tadi ya, memukul, tidak boleh wajah, tidak boleh lebih dari 10, dan pukulan yang ringan, ini jalan terakhir. Dan jalan yang paling tidak kita inginkan, ketika sudah dipukul juga tidak sadar, maka jalan terakhir ya cerai, seperti ya. Meskipun ini adalah jalan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Ini pun disebutkan dalam ayat, harus bermusyawarah dulu, harus mendatangkan orang tua masing-masing, ya, meminta saran mereka, karena orang tua ketika mereka tetap misalkan dia dalam keharmonisan ini lebih berpengalaman. Ketika ada masalah, bagaimana caranya?
Seperti itu. Jadi dirundingkan. Karena kalau sudah cerai, ini banyak sekali dampak negatifnya. Akan banyak dampak negatif, terutama kepada anak-anaknya. Ya, akan banyak dampak negatif di masa depan seperti itu. Tapi kaum muslimin rahimahumullah. Jadi intinya dalam pembahasan ini, ya, nusul seorang istri kepada suami ini diharamkan, ya, termasuk dosa besar. Jadi selama suami memerintahkan perkara-perkara yang baik, apalagi perkara ibadah, ya, maka kewajiban seorang istri adalah mentaatinya. Karena ridho suami ini akan menjadi jalan yang mudah bagi seorang istri untuk memasuki surga. Tapi ketika suami murka, suami yang soleh murka, tidak ridho, apalagi terang-terangan seorang istri berbuat musuh, maka ini bisa menjadi jalan seorang istri memasuki apa? Neraka. Alhamdulillahi minta. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan ada yang mau ditanyakan seputar apa yang dibahasan, silahkan. Ada Pak pertanyaan? Paham insya Allah Pak ya? Jelas kan? Jadi ini menjadi pelajaran buat kita, ya, agar pandai-pandai dalam mendidik istri, agar jangan sampai di masa depan istri berbuat musuh, ya, naudzubillah dan sebagainya. Kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa nanti kalau melakukan hal yang punya data akan bermanfaat karena uangnya tidak itu. Apakah akan tetap berlaku bila mereka itu pada akhirnya baik kita bukan pemilihan itu dengan kecil dan itu berarti mereka akan selalu masih berlaku istri sampai tinggal. Kalau statusnya ternyata cerai dan suaminya sampai juga anak suaminya tidak itu, apakah akan berlaku jadi apa tadi. Kemudian kedua, andaikan di tersebut yang telah melakukan dosa-dosa tadi kepada suaminya, pada kesempatan dia melakukan puasa Asyura dulu, mana jadinya adalah dosa-dosa yang tersebut. Bagaimana ya? Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Kalau kita melihat hadis ini ya secara umum, siapapun ya, istri, baik apa masih istrinya atau sudah mantan istri, maka masih tercakup dalam keumuman hadis tersebut. Ya, jadi selama si istri atau mantan istri tersebut pernah menyakitinya, pernah berbuat buruk kepada suaminya, maka siapapun dia, ya, tetap berlaku baginya ancaman ini. Kecuali, ya, jika si istri atau mantan istri tersebut bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa tersebut akan dihapus oleh Allah, termasuk dosa besar. Jadi taubat dengan syarat-syarat seperti menyesali perbuatan tersebut, ya, tidak mengulanginya, meminta maaf kepada suami atau mantan suaminya misalkan, maka insya Allah, ya, dosa-dosa besar perbuatan dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini masih berlaku, ya, meskipun sudah mantan istri. Maka kalau kita mendapati ada orang seperti itu, nasihat, misalkan, ya, naudzubillah, ya, kita berpisah, bercerai dengan istri kita, ya, tetap nasihat itu harus jalan, ya, nasihat itu harus jalan. Kita nasihati agar dia menjadi orang yang baik, menjadi wanita yang salihah, ya, wanita yang bisa berbuat baik kalau misalkan dia sudah menikah pada suaminya yang baru, ya, dan juga menjadi perbuatan ihsan bagi sang mantan suami kalau yang sudah bercerai untuk memaafkan, ya, kesalahan istri. Ini perbuatan ihsan yang mungkin di awal beratnya, tapi kalau dilakukan ini pahalanya luar biasa besar. Jadi hendaknya suami itu senantiasa berlapang dada, ya,
mudah memaafkan kesalahan dirinya. Nah, itu. Adapun yang dimaksud dengan puasa Asyura bisa menghapuskan dosa-dosa, nah kata para ulama yang dimaksud adalah as-shaghair, ya, dosa-dosa kecil. Jadi yang terhapus oleh puasa kita, bahkan oleh sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini bisa menghapus dosa. Bahkan oleh wudhu kita bisa menghapus dosa. Ya. Bahkan sakit kita ini bisa menghapus dosa. Tapi yang dimaksud dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ini tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Ya, taubat kalau dalam masalah ini taubat serikat. Taubat yang sebenarnya, ya, dengan apa namanya, dia menyesali, tidak mengulanginya, mengganti dengan amalan soleh, meminta maaf kepada suaminya, ya, baru dikatakan dosa besar khususnya ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Jadi amalan-amalan ini yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, ya. Dosa besar hanya dihapus dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagaimana kalau sebaliknya? Jadi istri suaminya yang zalim. Nah, masya Allah, ya. Sampai ada pertanyaan sebenarnya. Ini pertanyaan sebenarnya jarang dikemukakan, jarang ditanyakan. Karena tadi, ya, secara umum perbuatan khusus ini dalam kitab-kitab fikih, ya, istri kepada suami. Jadi kasus yang sangat jarang sekali. Kalau terjadi, ya sesuai kondisi tadi, ya. Yang pertama, ya, seorang istri yang solehah, maksudnya yang menasihati suami. Ya. Karena memang banyak juga memang secara realita kehidupan seorang istri yang solehah mendapati suami yang, maaf ya, yang buruk misalkan. Di awal-awal seperti orang lain, ternyata setelah menikah ternyata dia penjudi, misalkan, ya. Oh, ternyata dia tukang mabuk, misalkan, ya. Baru ketahuan setelah menikah. Nah, ini ya takdir, ya. Allah menakdirkan dia memiliki seorang suami seperti ini. Maka kewajiban pertama seorang istri yang nasihat. Jadi dinasehati. Apalagi tadi misalkan istrinya sudah ngaji tentang hal ini, ya. Jadi nasihatnya menggunakan tadi perkataan-perkataan Nabi, misalnya bahwasanya hak seorang istri yang disenangkan oleh suami seperti ini, misalnya disebutkan, ya, menyadarkan suaminya bahwa misalkan kalau mabuk ini dosanya seperti ini, bahwa berjudi dosanya seperti ini, ya. Jadi yang pertama adalah nasihat. Kalau tetap melakukan demikian, maka petunjuk Al-Quran seperti itu, ya, musyawarah. Hanya datangkan keluarga. Karena kalau dia tetap berbuat dosa besar, tidak mau bertaubat, berjudi, mabuk, apalagi misalkan seorang suami yang tidak mau sholat, ya, ini kan dosanya luar biasa besar, tidak mau sholat, maka musyawarah. Datangkan orang tua masing-masing misalkan, atau kalau mau datangkan seorang pemuka agama, tentu akan lebih bijak misalkan seperti itu. Nah, musyawarah, cari jalan keluar. Jadi jangan langsung meminta cerai seperti itu. Cari jalan keluar. Mudah-mudahan dengan nasihat orang tua, dengan pengalaman orang tua, dia dalam menghadapi berbagai masalah, atau dengan nasihat pemuka agama, ustaz, kiai, atau siapapun, ini bisa menjadikan dia sadar, ya, seorang suami sadar dengan kesalahan, hanya bertobat. Ini sangat diharapkan sekali. Nah, kalau tidak mau bertobat, tetap meninggalkan sholat atau berjudi atau mabuk, ya, seorang istri berhak untuk menggugat cerai, ya, mengajukan cerai. Karena apa? Karena ini sudah nggak ada jalan lain. Ya, kalau tetap demikian ini akan membawa kepada neraka. Saudara. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari siksa neraka. Ini malah membawa ke neraka. Seperti itu, ya. Maka boleh bagi seorang istri kalau tidak ada jalan lain, gitu, menggugat cerai.
mengingatkan kepada suami yang buruk seperti ini, yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat dari dosa-dosa besar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari segala hal yang buruk, segala hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Mudah-mudahan dijauhkan semua itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang saleh dan salihah, yang bisa menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.